Bapak Ibu terkasih, untuk menyambut firman Tuhan pada pagi ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih-Mu yang menyertai kami sepanjang malam dalam istirahat kami, dan pagi ini kami boleh kembali bangun dengan sukacita. Kami akan melanjutkan pekerjaan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami rindu firman-Mu Tuhan menjadi pedoman kami untuk kehidupan kami hari ini. Kami sambut firman-Mu ya Allah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, pagi ini kita akan kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, Tuhan hendak memberikan tuntunan dan pedoman bagi kita, yaitu, hai manusia, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam kerendahan hati. Kira-kira seperti itulah tema firman Tuhan untuk pagi ini. Itu diambil dari kitab Mika 6 ayat 8 yang selengkapnya dikatakan begini. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Sahabat KPSTP yang dikasihi Yesus, Nabi Mika bernubuat kepada bangsa Israel di tengah-tengah kontroversi cara hidup bangsa Israel. Di satu sisi, bangsa Israel melakukan ritual keagamaan, melakukan ibadah kebaktian dengan tekun, hingga mempersembahkan kurban-kurban, mabere galangan, dan membawa persembahan-persembahan di bait suci. Mereka hendak menyenangkan hati Tuhan dengan cara-cara ritual keagamaan dengan kurban persembahan. Sementara di sisi lain, cara hidup mereka sehari-hari bertolak belakang dengan ketekunan ritual ibadah-ibadah mereka. Dalam hidup sehari-hari, mereka hidup egois, saling menyikut, mengabaikan sesama, tidak peduli dengan saudara yang berkekurangan, banyak yang mengejar kesenangan diri sendiri dengan cara yang tidak pantas. Itulah kontroversi yang mewarnai kehidupan bangsa Israel ketika Nabi Mika bernubuat kepada mereka. Di satu sisi rajin beribadah, tetapi ibadah itu tidak dilakukan dalam hidup sehari-hari. Dalam keadaan begitu, Nabi Mika menyampaikan tuntutan Tuhan pada umatnya. Ini tuntutan bukan himbauan atau ajakan, tetapi tuntutan. Kepada siapa tuntutan Tuhan itu ditujukan? Hai manusia, itu alamat, itu kata pertama. Tuntutan ini ditujukan kepada manusia karena Tuhan memberi akal budi, pikiran kepada manusia pada saat penciptaan. Semua manusia menjadi alamat tuntutan Tuhan. Tuntutan ini tidak ditujukan kepada ciptaan lainnya karena mereka tidak mempunyai akal. Ciptaan lainnya tidak mempunyai pikiran, sehingga Tuhan tidak menuntut apa-apa dari mereka. Tuhan menuntut agar manusia menggunakan akal dan pikirannya untuk mengerjakan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Akal dan pikiran adalah pemberian Tuhan, maka gunakanlah untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih, apa-apa saja tuntutan Tuhan kepada manusia, juga kepada kita sebagai jemaatnya. Pertama, berlaku adil. Seperti apa itu? Semua kita harus memperlakukan dan menghargai semua orang sama harganya. Sebab semua orang menerima napas yang sama dari Tuhan. Tidak baik kalau terjadi sikap yang memandang rupa dan keadaan di tengah-tengah kehidupan bersama. Terlebih lagi di tengah-tengah jemaat. Jangan membedakan sesama hanya karena keadaan ekonomi, situasi kehidupan, karena jabatan dan kedudukan duniawi. Rasul Yakobus mengingatkan juga, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus,
Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, Tuhan menegur orang-orang yang memandang muka dalam menjalankan kehendak Tuhan. Kemudian hidup dalam kerendahan hati. Yang kedua adalah tuntutan berikut, yaitu mencintai kesetiaan. Kesetiaan dapat kita pahami sebagai suatu tindakan pengasihan, perhatian, kepedulian, care terhadap sesama. Kalau dikatakan Allah peduli, itu artinya Allah selalu mengasihi dan peduli atas hidup umatnya. Maka hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah sikap yang senang dan gemar melakukan pengasihan, aksi kasih, diakonia, dan kepedulian terhadap sesama. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mempraktekkan pengasihan, mempraktekkan kepedulian, mempraktekkan apa yang sering kita sebut di jemaat dengan diakonia. Itu tuntutan yang kedua. Lalu kemudian tuntutan ketiga disebut hidup dalam kerendahan hati. Tuhan menuntut umatnya agar hidup dalam kerendahan hati. Apa standar rendah hati bagi kita? Kita ingat saja sosok yang masuk kategori orang benar dan saleh dalam Alkitab, yaitu Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup rendah hati tidak diformulasikan dalam bentuk narasi kata-kata. Jadi dia tidak semacam rumusan, dia tidak semacam resume yang namanya rendah hati, tapi ada contoh, ada sosok yang menjadi teladan. Inilah yang dihadirkan oleh teks kita. Ada sosok Nuh yang dapat menjadi teladan bagi kita. Nuh adalah sosok yang setia dan taat pada firman Tuhan dalam segala situasi. Hal-hal yang terjadi di luar nalarnya justru membawa dia semakin taat kepada Tuhan. Sekalipun ada terjadi tidak sesuai dengan akal pikirannya, tidak sesuai dengan apa yang dia rencanakan, justru itu membawa dia semakin dekat kepada Tuhan. Nuh lebih mendengar firman Tuhan, lebih dari apapun situasi yang ada di sekelilingnya. Itu yang rendah hati. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita dengar pagi ini menyadarkan kita sebagai manusia. Tuhan telah melakukan banyak kebaikan atas hidup kita. Perlu juga kita menghitung-hitung kebaikan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang telah dicurahkan atas hidup kita. Tuhan sudah lebih dahulu menyatakan kasih setianya kepada kita. Sekarang Tuhan menuntut agar kita menyatakan kebaikan Tuhan bukan hanya lewat ritual-ritual atau ibadah-ibadah, kebaktian-kebaktian, tetapi juga lewat cara hidup kita sehari-hari. Ritual keagamaan, ibadah, kebaktian yang kita ikuti mestilah berdampak pada pergaulan dan kehidupan bersama masyarakat banyak. Janganlah ritual keagamaan itu, janganlah kebaktian-kebaktian itu hanya berkumandang di ruangan gereja saja, namun hendaklah memberi dampak kepada orang banyak. Bukan hanya itu ibadah yang dituntut Tuhan. Ibadah-ibadah di gereja. Bukan, itu penting sekali, tetapi bukan itu saja. Juga dampaknya dalam kehidupan bersama dengan sesama. Kita sebagai manusia yang menerima akal dan pikiran, cintailah sesama tanpa memandang rupa, agama, suku, dan keadaan. Jangan membeda-bedakan satu dengan lain karena hal-hal duniawi. Bantu dan pedulilah kepada sesama tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras, atau keadaan hidupnya. Bagaimana hal itu dapat kita praktekkan? Itu bisa kita lakukan jika kita memiliki sikap rendah hati, yaitu senantiasa mengandalkan pertolongan dan kekuatan Tuhan dalam melakukan apapun. Ibadah yang rutin kita ikuti, atau bahkan ibadah pagi ini, ketika kita mendengar renungan harian ini, bolehlah menjadi semacam sarana bagi kita
untuk melatih sikap kita menjadi pribadi yang rendah hati. Mari saudara-saudaraku mendengar tuntutan Tuhan pagi ini, menjadi pribadi yang berlaku adil, pribadi yang mengasihi sesama, dan pribadi yang hidup dalam kerendahan hati. Saudara mesti tahu, itulah yang menyenangkan Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, mengingat betapa banyak berkat dan anugerah-Mu yang telah kami nikmati dalam kehidupan ini. Dan kiranya boleh itu mendorong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berlaku adil, mengasihi sesama, bahkan rendah hati, sehingga kehidupan kami menunjukkan dampak yang baik, dampak yang menyenangkan di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang banyak. Kami boleh lakukan semua itu Tuhan. Kami boleh jalankan tuntutan Tuhan pada pagi ini hanya ketika kami sungguh-sungguh mengandalkan pertolongan dan kemurahan Tuhan saja. Jadikanlah kami hari ini berdampak dalam semua aktivitas kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. GKPS TV